Halo, selamat pagi semuanya. Ini jam berapa ya? Jam 1:46. Udah tergolong pagi lah ya. Jadi di waktu yang senggang ini aku akan mereview satu novel yang sebelumnya akan aku bahas. Yang pertama kan aku udah baca novel karya dari Toshikazu Kawaguchi yang judulnya Funikula, yang Before the Coffee Gets Cold. Nah itu kan udah ada reviewnya sebelumnya. Selanjutnya aku akan review Funikula yang kedua, yang kisah-kisah yang baru terungkap, tetap karya dari Toshikazu Kawaguchi. Jadi di Funikula yang kedua ini alurnya juga tetap membahas tentang perjalanan waktu dari beberapa orang yang ada di buku ini, yang diciptakan dalam buku ini, seperti Funikula yang pertama. Tapi bedanya di sini diceritakan atau dijelaskan asal usul beberapa tokoh itu. Jadi ini merupakan sequel ya, bisa ya sequel dari yang ini, Funikula yang pertama. Dan sekarang aku akan membacakan blognya terlebih dahulu supaya kalian dapat lebih memahami kira-kira apa aja yang akan dibahas di dalam sini. Funikula. Sebuah kafe di gang sempit di Tokyo masih kerap didatangi orang-orang yang ingin menjelajahi waktu. Peraturan-peraturan yang merepotkan masih berlaku, tetapi itu semua tidak menyurutkan harapan mereka untuk memutar waktu. Kali ini ada seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabat yang putrinya ia besarkan. Seorang putra putus asa yang tidak menghadiri pemakaman ibunya. Seorang pria sekarat yang ingin melompat ke 2 tahun kemudian untuk memastikan kekasihnya bahagia. Dan seorang detektif yang ingin memberi istrinya hadiah ulang tahun untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Kenyataan memang akan tetap sama, namun dalam singkatnya durasi sampai kopi mendingin, mungkin masih tersisa waktu bagi mereka untuk menghapus penyesalan, membebaskan diri dari rasa bersalah, atau mungkin melihat terwujudnya harapan. Jadi di novel yang kedua ini menjelaskan tentang beberapa latar belakang dari tokoh yang ada di dalam sini, terutama tentang perempuan misterius yang ada di Funikula yang pertama, yang sosok hantu itu loh, yang suka baca novel, itu dijelaskan di sini asal usulnya itu siapa dan bagaimana kenapa dia menjadi korban dari perjalanan waktu itu. Dan di Funikula yang kedua ini ada satu bagian yang menceritakan tentang perjalanan waktu ke masa depan. Nah kalau di Funikula yang pertama ini kan tentang perjalanan waktu ke masa lalu itu. Nah kalau di sini ada yang perjalanan waktu ke masa depan 2 tahun. Nah ini menarik karena sebelumnya kan tidak diceritakan siapapun yang pernah ke masa depan atau menjalani perjalanan waktu ke masa depan. Sebelumnya belum ada itu, namun di sini diceritakan. Dan ya menurutku sih lebih bagus daripada yang pertama ya. Dua-duanya bagus, tapi aku lebih suka yang kedua karena di sini alurnya juga lebih menarik ya menurutku, karena ada yang berjalan ke masa depan itu. Tapi yang ini juga menarik loh, ini menarik, jangan salah. Dan sebelum aku baca yang kedua ini, aku berharap kalau dijelaskan asal-usul dari kafe ini, ternyata nihil begitu. Kemungkinan kalau Toshikazu ingin membuat Funikula yang ketiga, aku bakal baca karena ini nanggung kan menurutku begitu. Tapi untuk endingnya sih ya gitu, mungkin ada kelanjutannya kemungkinan karena endingnya masih agak menggantung. Tapi sebenarnya dariku sih ratingnya 4,9/5. Kalau yang ini kan dulu 4,5/5 karena di sini aku pikir ada plot hole-nya. Ternyata memang sengaja dijelaskan di Funikula yang kedua ini. Jadi yang ini aku rubah jadi 4,8 karena aku lebih suka yang kedua ini. Memang tergantung selera sih, Oke, jadi begitu dulu review dariku. Terima kasih sudah menonton. Selamat membaca.